anatomi fisiologi mata dan telinga. Lanjut saja pada materinya, yaitu yang pertama, definisi indera penglihatan atau mata. Mata adalah indera yang memiliki reseptor peka cahaya yang disebut fotoreseptor. Setiap mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa, dan sistem saraf indera penglihatan yang terletak pada mata atau organ khusus yang terdiri dari organ okuli, asuria atau alat bantu mata, dan okulus atau bola mata. Saraf indera penglihatan, saraf optikus atau urat saraf kranial kedua, muncul dari sel-sel ganglion dalam retina, bergabung untuk membentuk saraf optikus. Mata bagian luar terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, alis. Alis berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Kedua, kelenjar air mata, berfungsi untuk menghasilkan air mata. Ketiga, kelopak mata, berfungsi untuk melindungi mata dari benda asing atau kotoran seperti debu dan asap. Bulu mata, rambut halus yang terletak di kelopak atas maupun bawah. Mata bagian dalam, yaitu terdiri dari 12 bagian. Yang pertama, otot. Otot berfungsi untuk membantu cara kerjanya lensa mata dalam membuat lensa mencembung atau memipih, atau yang dikenal sebagai daya akomodasi mata. Selanjutnya yaitu kornea. Kornea yaitu berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing dan melakukan refraksi di lensa mata. Selanjutnya iris. Iris berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Selanjutnya pupil. Fungsinya yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Selanjutnya yaitu aqueous humor, berfungsi sebagai struktur pendukung lensa. Selanjutnya lensa, berfungsi untuk membentuk sebuah gambar. Selanjutnya vitreous humor, berfungsi untuk mengisi ruang antara retina dan lensa. Selanjutnya yaitu sklera. Sklera berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Selanjutnya yaitu koroid, berfungsi untuk menyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Retina berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk lensa mata untuk kemudian diubah menjadi sinyal saraf. Selanjutnya bintik kuning, salah satu bagian mata yang paling sensitif terhadap cahaya. Dan selanjutnya saraf optik, berfungsi untuk meneruskan informasi bayangan benda yang diterima retina menuju ke otak. Dan yang terakhir yaitu bintik buta, yaitu bagian mata yang tidak sensitif terhadap cahaya. Keempat yaitu fungsi mata. Pertama, sebagai alat indera penglihatan. Fungsi mata yang umum adalah sebagai alat indera penglihatan. Ini adalah fungsi utama dari mata. Mata dapat digunakan untuk melihat objek yang jauh dan dekat. Cara kerja mata juga cukup kompleks, di mana setiap bagian-bagian organ dalam mata memiliki fungsinya masing-masing, sehingga sebuah objek dapat dilihat oleh mata. Mata hanya bisa melihat objek yang terkena pantulan cahaya atau yang menghasilkan cahaya. Kedua, sebagai alat komunikasi. Fungsi mata selanjutnya adalah untuk alat komunikasi. Mungkin komunikasi dengan mata tidak selalu dilakukan, namun terkadang kamu bisa memberikan kode dengan mata untuk mengisyaratkan sebuah tindakan. Ketiga, sebagai fungsi keindahan. Mata menjadi fungsi keindahan dilihat dari sisi atau unsur artistiknya.
Bayangkan saja jika seseorang tidak mempunyai mata, maka akan terlihat aneh. Pada sebagian orang, mata memiliki corak warna yang beragam seperti biru, coklat, hitam pekat, atau abu-abu. Ini bisa menjadikan fungsi mata tidak hanya untuk melihat, tapi juga untuk keindahan. Selanjutnya, keempat, mempelajari berbagai hal. Mata adalah indera pertama yang akan merespon dan akan menerima informasi yang diberikan oleh seseorang atau sesuatu. Dengan mata, kamu bisa membaca buku, melihat sebuah kejadian, dan mempelajarinya. Dan yang terakhir yaitu cara mata bekerja. Mata adalah mesin rumit dengan banyak bagian. Hal ini memungkinkan tidak hanya untuk melihat objek, tetapi untuk melihat warna, ukuran, dan lain-lain secara detail. Mata bekerja dengan pembiasan dan memfokuskan cahaya ke retina. Ketika cahaya menyerang retina, jutaan batang rhodopsin yang bertanggung jawab untuk penglihatan malam mengkonversi cahaya menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak. Otak kemudian menerjemahkan apa yang diterima dari saraf optik sehingga kita dapat memahami apa yang kita lihat. Retina juga mengandung jutaan kerucut yang berisi iodopsin dan digunakan untuk cahaya terang dan persepsi warna. Ada sekitar 17 kali lebih batang dari kerucut, sekitar 120 juta batang, dan 7 juta kerucut di retina setiap mata. Yang kedua, yaitu anatomi fisiologi telinga. Pertama, definisi indera pendengaran atau telinga. Telinga merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Telinga pada hewan vertebrata memiliki dasar yang sama dari ikan sampai manusia, dengan beberapa variasi sesuai dengan fungsi dan spesies. Setiap vertebrata memiliki satu pasang telinga, satu sama lainnya terletak simetris pada bagian yang berlawanan di kepala untuk menjaga keseimbangan dan lokalisasi suara. Suara adalah bentuk energi yang bergerak melewati udara, air, atau benda lainnya dalam sebuah gelombang. Walaupun telinga yang mendeteksi suara, fungsi pengenalan dan interpretasi dilakukan di otak dan sistem saraf pusat. Bagian-bagian telinga dibagi menjadi 3, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Yang pertama yaitu bagian luar. Bagian luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Bagian telinga luar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, daun telinga, mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Kedua, lubang telinga, tempat masuknya bunyi ke liang telinga. 3, liang telinga, meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Kedua, telinga tengah, yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Telinga tengah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, gendang telinga, mengubah bunyi menjadi getaran. Kedua, 3 tulang pendengaran atau martil, landasan, dan sanggurdi, memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Ketiga yaitu saluran eustasius, menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Terakhir yaitu telinga dalam, adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Telinga dalam terdiri dari 3 bagian, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, menjaga keseimbangan tubuh. Kedua yaitu tingkap oval atau jorong untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Dan yang terakhir adalah rumah siput atau koklea, mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak.
yaitu cara kerja telinga. Yang pertama, bunyi masuk ke liang telinga dan menyebabkan gendang telinga bergetar. Kedua, gendang telinga bergetar oleh bunyi. Ketiga, getaran bunyi bergerak melalui osikula ke rumah siput. Keempat, getaran bunyi menyebabkan cairan di dalam rumah siput bergetar. Kelima, getaran cairan menyebabkan sel rambut melengkung. Sel rambut menciptakan sinyal saraf yang kemudian ditangkap oleh saraf auditori. Sel rambut pada salah satu ujung rumah siput mengirim informasi bunyi nada rendah dan sel rambut pada ujung lain mengirim informasi bunyi nada tinggi. Keenam, saraf auditori mengirim sinyal ke otak di mana sinyal ditafsirkan sebagai bunyi. Dan yang terakhir yaitu macam-macam gangguan pada telinga. Yang pertama, gangguan pendengaran konduktif. Gangguan pendengaran konduktif terjadi ketika suara tidak dapat ditransmisikan dengan baik karena adanya gangguan pada telinga luar atau tengah. Kedua, gangguan pendengaran sensorineural. Gangguan pendengaran sensorineural memengaruhi koklea, organ pendengaran dalam telinga bagian dalam atau saraf di luar telinga bagian dalam. Yang ketiga, gangguan pendengaran campuran. Gangguan pendengaran campuran adalah kombinasi dari gangguan pendengaran sensorineural dan konduktif. Keempat, gangguan pendengaran saraf. Gangguan pendengaran saraf adalah masalah yang dihasilkan dari tidak adanya atau kerusakan pada saraf pendengaran.